wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika an siwak. Amma ba'd. Jamaah, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini kita masih ditakdir menjadi hamba Allah yang senantiasa diberikan hidayah dan kesempatan untuk mengkaji hadis-hadisnya Rasul, ilmu-ilmu Allah, ilmu syariat yang membawa kehidupan bahagia dunia sampai di surga. Tidak semua hamba Allah dipilih untuk menjadi hamba yang baik. Ciri-ciri hamba yang baik yang dipilih Allah adalah seperti yang disabdakan Rasulullah, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi hamba yang baik, maka akan dipahamkan ilmu agama. Satu-satunya jalan menuju faham ilmu agama adalah senantiasa bertaklim, senantiasa belajar dengan cara hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Maka dari itu dengan mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan rasa syukur kita ke ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla sebelum kita kaji melanjutkan kemarin tentang bab anak yatim dan janda-janda tua. Bagaimana kelanjutannya? Kita buka halaman 88. Bagi yang punya kitabnya silakan dibuka, masih seputar anak yatim dan janda-janda tua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau kemarin kita membahas tentang anak yatim, betapa besarnya Allah memberikan balasan kepada siapapun yang mau menanggung kebutuhan anak yatim. Kafilul yatim atau kafalatul yatim, siapa-siapa yang bisa menanggung kebutuhan anak yatim, makannya, minumnya. Anak yatim itu anak yang usianya di bawah usia balik. Jadi kalau sudah balik tidak dikatakan anak yatim lagi, karena orang yang sudah balik, anak yang sudah balik namanya sudah dewasa, sudah bisa untuk diajak mencari nafkah sendiri. Itu peraturan dalam syariat Islam. Berarti anak yatim rata-rata usia SD rata-rata. Kalau sudah usia SMP, maka sudah balik rata-rata dan sudah tidak dikatakan yatim lagi. Baik, masuk pembahasan yang kedua, bagaimana keutamaan orang-orang yang ikut menanggung kebutuhan janda-janda tua yang kurang mampu atau du'afa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama pagi hari ini. Wa akhrajalan ngetokake hadis sapa Asy-Syaikhaini Imam Bukhari Muslim dan Abi Hurairah. Ingat, setiap ada Syaikhaini dalam hadis itu adalah dua guru besar. Maksudnya dua guru besar, dua syekh. Siapa dua guru besar ini? Adalah Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Abi Hurairah tasangking sahabat Kanjeng Nabi Abu Hurairah. Asya'i utawi wong kang lumaku nggawa bantuan alal armilati ing ngatasi pira-pira rondo kang fakir. Siapapun yang di situ dari rumah ke rumah, door to door, membawa bantuan untuk janda-janda tua yang miskin, yang fakir, wal masakin lan pira-pira wong kang miskin, iku kal mujahidi kaya dene mujahid, kaya dene wong kang jihad, kaya dene wong kang perang fisabilillahi ing dalem belani agamane Allah.
Wa ahsabuhu lan nyono sapa ingsun ing Abu Hurairah kala halih ngucap sapa Abu Hurairah wa kal qaimi lan ganjarane kaya dene wong kang salat sunnah sewengi la yaftaru kang ora leren-leren sapa qaim wa kal qaimi lan kaya ganjarane wong kang terus poso la yuftiru kang ora bolong-bolong sapa qaim. Siapapun orangnya sing gelem ngewangi perekonomiane rondo-rondo tua sing melarat, janda-janda tua yang miskin. Banyak toh di kampung sekitar kita, janda wis tuwek, anake yo gak mampu, terus wis kehidupannya ayo gitu-gitu aja. Ini begini jamaah, ini saya tak mengutarakan analisa saya. Di dunia ini rata-rata manusia yang paling panjang umurnya, rata-rata loh ya, itu wanita. Rata-rata itu ya paling banyak diambil umumnya. Rata-rata manusia yang paling panjang umurnya dibanding laki-laki itu wanita. Makanya sampai Rasulullah sendiri menyarankan as-sa'i alal armilah. Siapa yang berjalan dari pintu ke pintu membantu perekonomian, membantu kebutuhannya janda-janda tua yang miskin. Kenapa kok seperti itu? Karena kebanyakan laki-laki itu mati duluan daripada wanita. Kebanyakan, tapi yo enek 1, 2, 3, 4, tapi nggak sampai separuh. Sing mati sing wedok dhisik, bare sing lanang. Tapi rata-rata yang mati duluan itu laki-laki, rata-rata. Jenengan kok matur ngoten Pak Ustadz? Lah ini penelitian. Ini Rasul yang bersabda. Yang mengucap asya'i alal armilah ini Rasulullah. Armilah itu siapa? Armilah itu janda tua yang miskin. Kalau janda tua yang tidak miskin tidak masuk armilah namanya. Sudah janda, sudah tua, miskin namanya armilah. Wadon rondo sing miskin, rondo tua sing miskin, wadon rondo tua sing miskin. Berarti lek rondo wis tuwek niku bojone mati napa dereng? Mati. Rondo ning kene iki maksude rondo sing ditinggal mati. Jadi armilah itu artinya janda tua miskin ditinggal mati suaminya. Berarti sing mati dhisik sing lanang to nggih. Mosok sing mati dhisik sing mati sing wedok sing lanang dijenenge rondo kan ya dudu jenenge judo. Tentu. Jadi armilah, siapa armilah? Sama dengan anak yatim kemarin. Siapa yatama? Yatama adalah anak yatim yang miskin. Jadi yang perlu kita bantu itu anak yatim yang miskin. Lho jenengan bantu sebulan 200.000 anak yatim. Ayahnya meninggalkan warisan 6 toko baju. Dia ada yoti guyupite. Jadi gitu. Jadi harus paham siapa anak yatim yang perlu ditanggung kebutuhannya dan siapa janda tua yang miskin yang perlu armilah yang perlu dibantu kebutuhannya. Siapapun yang ikut-ikutan, yang ikut andil dalam membantu kebutuhan armilah, janda-janda tua yang miskin, dan orang-orang miskin. Orang miskin itu, siapa sih orang miskin? Soalnya gini jamaah Iwahid, saya itu kalau ngaji lebih baik sedikit tapi jelas
daripada banyak tapi ngombroworo. Ngombroworo niku akeh bahasane sitok gene sing paham. Seperti Armila. Armila ini kalau kita maknai siapapun yang hadis ini kalau kita artikan secara lafadznya saja, jenengan mengko iso salah paham. Lu beneran, saya artikan sesuai dengan makna aslinya ya. Asai utawi wong kang mlaku alal armilati ing ngatasé rondo. Siapa yang di situ berjalan menemui janda. Loh, lucu apa enggak ikut jadi? Lucu apa ragu? Sopo-sopo sing gelem nyetuki rondo, ganjarane padha karo wong sing jihad. Akhire lek hadise iki le memahami kleru, berarti terus akhirnya nek bocah lanang senengane goleki janda-janda cantik, bener enggak? Lho bener iki. Ditakoni, lha piye kok awakmu kok goleki rondo-rondo ayu iku? Wah, iku aku arep hadise Kanjeng Nabi, ya Allah ya Rabb. Kuwi jenenge kleru paham. Salah paham, pemahamannya salah. Makanya definisi sa'i, definisi armilah, definisi kafalah itu tidak sama. Gitu loh. Kalau kafalatul yatim berarti ikut menanggung kebutuhan anak yatim. Berarti itu kebutuhan itu setahun sekali, setiap hari, sebulan sekali, apa seumur hidup sekali kalau kebutuhan itu. Kalau ada santunan yatim setahun sekali, itu namanya bukan kafilul yatim. Wih jenenge ya belajar nyantuni ya. Jadi itu harus dipelajari sedetail itu gitu loh. Yang termasuk kafilul yatim, orang yang ikut menanggung kebutuhan anak yatim, itu ya minimal sebulan sekali. Seperti gajian itu minimal sebulan sekali. Masa ada gajian setahun sekali? Kan ya udah enek. Gajianmu piro setahun pisan, ya mate nih tengah dalan ya gajiane setahun pisan. Sama dengan hadis ini, as-sa'i alal armilah. Nah, kalau armilah bahasanya bukan kafalatul armilah. Bukan orang yang ikut menanggung kebutuhan janda tua, bukan. Tapi as-sa'i alal armilah. Orang yang gitu loh. Orang yang berjalan, maksudnya apa? Orang-orang yang di situ mendatangkan bantuan kepada janda tua yang miskin. Nah, berarti kalau mendatangkan bantuan, ya bisa sebulan sekali, bisa setahun sekali, terserah. Gitu loh. Tidak sama dengan anak yatim yang kurang mampu tadi. Jadi gitu. Nah, janda-janda tua yang miskin, Pak Ustadz, tonggo kula niku enek mbok rondo Pak Ustadz. Wah, wis tuwa banget umure wis 100 Pak Ustadz. Tapi sawah itu 3 hektar. Berarti yo gak masuk armilah. Janda-janda tua yang miskin yang ditinggal mati suaminya ketika ada orang yang ikut-ikutan membantu kebutuhannya. Dan orang-orang miskin, siapa orang miskin? Nah, ini kita juga harus paham. Orang miskin itu kalau terjemah bahasa Indonesia, orang yang kurang mampu. Benar gak? Terjemahnya kan gitu. Orang miskin adalah orang yang kurang mampu dalam finansial ekonomi, kan seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Orang miskin itu tidak seperti itu. Yang dimaksud miskin secara syariat adalah satu, orang yang tidak mampu bekerja. Orang yang tidak mampu bekerja karena fisiknya cacat sehingga kebutuhannya tidak sampai penuh, memenuhi hasil yang dihasilkan tidak sampai memenuhi kebutuhannya. Berarti contoh, enek wong sikile
punten niki ya auzubillah min dzalik. Enek wong sikile cacat. Dia bekerja, berusaha tapi tidak mencukupi kebutuhan. Itu namanya miskin. Yang kedua, orang yang kuat bekerja, dia juga bekerja, berusaha sekuat tenaga, tapi yang dihasilkan tidak memenuhi umumnya kebutuhan tempatnya. Contoh, kalau di Indonesia umumnya nek Tulungagung, wong kerja iku sedino rata-rata kita ambil UMR itu 70.000. Tak baleni meneh. Umume nek Tulungagung UMR upah minimum regional. Nah, Tulungagung itu 1 bulan 2 juta. 2 juta lebih dikit. Berarti kan sehari 70.000. Nah, kok enek wong bekerja banting tulang sehari windak sampai separone 70.000, iku jenenge miskin. Berarti kerja sedina mek 30.000, 35, iku jenenge miskin. Yang ketiga yang menjadi salah pemahaman, ada orang tubuhnya sehat, kuat nyambut gawe, tapi nglintuh. Kuat nyambut gawe, tapi nglintuh gak gelem nyambut gawe. Utawa ada pekerjaan tapi pilih-pilih. Akhirnya kebutuhannya kurang. Maka yang seperti ini tidak dikategorikan miskin. Yang salah lagi, miskin dan tidak miskin diukur dari model rumah. Ini juga salah. Nah, ada orang rumahnya sederhana, penghasilannya tinggi. Ada. Enek uang, omahe magreng-magreng, tapi gak punya penghasilan juga ada. Bener apa mboten? Ini penelitian, ini analisa saya. Soalnya saya kadang ketipu. Tak pikir omahe papan kayu koyo elek, jebule sawai. Bu. Ya Allah ya Rabb. Akhirnya ngapunten Mas, kula beras kula kathah, mboten usah diparingi beras. Ya Allah, kleru ternyata. Saya juga pernah salah. Saya kira rumahnya bagus. Saya kira kalau orang yang penghasilannya banyak, ternyata buat makan aja susah. Setelah tahu saya datangi, saya tanya, Bu, jenengan kok boten matur kalau jenengan itu sedang tidak punya apa-apa, berarti jenengan tergolong miskin, perlu dibantu. Isin Mas, omah ngene iki magrong-magrong, padahal dikira aku ki wong sugih. Padahal omah iki lho Mas, sertifikate nek bank. Utang kula iki lho Mas, 50 juta urung kesau. Sakniki kula kerja buruh nyuci, sedina niku gaji kula 35.000. Tak gawe mangan ambek bojoku sing loro. Ambek anakku sekolah gak cukup Mas, Masya Allah. Melok brebes nangis kula. Omah iku magrong-magrong Bu. Tapi jual rumah itu ndak bisa karena surat rumahnya ada di bank. Kata lho Bu ngoten niku sekarang. Jadi melihat miskin dan tidak miskin itu bukan dari rumah. Kita harus kembali kepada pengertian syariat. Gitu loh. Jangan sampai kita tertipu hanya karena model rumah. Urung mesti sing omahe api, iku omahe ternyata mik nunut manggon. Soale surate kabeh nek bang.
Hadis yang kedua, wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan saking Ibnu Majah, asai utawi wong kang lumaku bantu alal armilati ing ngatasi rondo-rondo tuwa kang miskin iku kal mujahid kaya dene wong kang perang, kaya dene wong kang jihad fisabilillah ing dalem agamane Allah. Wa kaladzilan kaya dene wong kang yakumu kang salat wengi sapa alladzi alaila ing dalem wektu wengi, kaya sumulan poso sapa alladzi annaharo ing dalem wektu awan. Orang-orang yang ikut membantu kebutuhan janda-janda tua yang kurang mampu, seperti halnya orang yang berjihad di jalannya Allah, dan seperti mendapatkan pahala orang yang senantiasa sholat malam yang siangnya berpuasa. Betul itu. Jadi membantu orang yang kurang mampu itu memang itu sangat besar pahalanya. Tapi didelok-delok sik, aja sampai analisa kita salah. Ketoke kurang mampu, ternyata salah sasaran. Wayahe oleh ganjaran gede, malah rugi. Karena nggak tepat sasaran. Ada loh, orang bersedekah salah sasaran itu banyak. Akhirnya apa yang dicapai, apa yang dicita-citakan tidak tercapai. Sering orang itu datang ke rumah saya itu curhat, Pak Ustadz, katanya kalau sodako itu Allah melipat gandakan gini-gini, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan keluarga saya tambah bahagia. Kenapa saya sedekah kok tambah ruwet ya Pak Ustadz, tambah gini, tambah gitu? Saya tanya, jangan-jangan sedekahmu salah sasaran, Bu. Jangan-jangan sedekahmu justru malah menambah kemaksiatan. Hati-hati. Tapi sudah miskin loh Pak Ustadz. Iya benar miskin. Tapi miskin yang tidak mengerti syariat, ketika Anda bantu wujud uang, justru engkau malah tinggi wudu nomor. Sedekahmu berarti menjadi awal tergugah maksiatnya. Ora ganjaran sing diolehi malah terkena imbas dari kemaksiatan. Oh kata lho Bu ngoten niku. Banyak enek wong melarat. Krono gak ngerti syariat, gak ngerti isuh, gak ngerti wudu, gak ngerti halal, gak ngerti haram. Jane wonge yo melarat. Akhirnya dibantu duit 300.000. Bar dibantu 300.000, ora tahu-tahu ning duit-duit 300.000. Akhirnya digawa ning gone udu nomor, ning gone udu togel. Diudokne togel 100.000 gak bledos, 200.000 gak bledos, 300.000 gak bledos. Sing sedekah ning omah wis mau warem-warem, alhamdulillah aku sisa sedekah nyanggone wong sing miskin 300.000 dingku mesti karo Allah hajat-hajatku dikabulne ngene ngono, anakku mesti dadi juara ngene ngono. Ternyata sedekah 300.000-nya bukan menambah ketaatan kepada Allah, tapi justru menjadi jembatan kepada kemaksiatan kepada Allah. Nah ini penting ya ternyata niki. Makanya hati-hati kemana alokasi sedekah kita, maka itulah yang kita panen. Padha karo ngene Bu. Jenengan maringi duit ning putrane jenengan. Anda memberi uang kepada anak Anda 10.000. Suruh belikan benih jagung. Nah, tak wae duit 10.000 ya, tukokno benih jagung. Bu. Udah teko ngenggon sing dituku benih buncis. Pertanyaane, ketika ditandur niku tuwuhe jagung napa buncis? Jagung napa buncis, Bu? Tuwuhe buncis.
Gak situ panen jagung malah panen bagus. Seperti itu juga orang bersedekah. Jenengan kalau sedekah lihat-lihat dulu. Kira-kira kita sedekah duit iki dadi kena tambah ibadah ya apa malah piye lan piye. Nah, kalau pengen membantu orang yang seperti itu jangan diwujudkan uang. Contoh, enek uang tonggo, ya toh, tonggo pikir ora ahli ibadah, penggaweane maksiat. Duit-duit titik tinggi mendem. Duit-duit titik tinggi udu nomor, udu token. Bagaimana cara membantu mereka? Berikan kebutuhannya. Contoh, mamane gak duwe beras. Kayak iya beras sesuai kebutuhan. Berarti kayak sedina kebutuhane 2 kilo, ya wis lah dikasih 2 kilo. Nggak mungkin beras 2 kilo kok titel di udu token gak mungkin. Masalah sedekah itu Masya Allah rentan-rentan bahaya-bahaya apa gitu, pokoknya gitu. Jadi banyak orang komplain, Pak Ustadz saya sudah bersedekah, saya sudah gini kok kenapa kok enggak gini, kenapa kok jangan-jangan salah sasaran. Tuh dayanya yang perlu diperhatikan. Wa hukiya lan den ceritakake apa anahu temen setuhune kelakuan iku kana ana iku libadi muyasiril uluwin maring sebagiane wong kang sugih apa banatun anak wedok min uluwiyati saking keturunan kang luhur famata mongko mati sapa ba'du muyasiril uluwin wastadalan banget bihina kelawan banat apa al-faqru fakir. Diceritakan ada keluarga Alawi, ada keluarga keturunan dari Sayyidina Ali, Habaib atau keluarga Alawiyin, itu ayahnya meninggal sehingga punya anak perempuan sebanyak 3. Punya anak perempuan 3, akhirnya kehidupannya menjadi melarat, menjadi fakir. Ila an rohalana maring yen to lunga sapa banat min watohina yang saking tanah kelahirane banat khofa syamatati krono wedi oleh di ino menungso. Sampai akhirnya 3 anak kecil ini pindah dari rumah karena takut nanti dihina-hina banyak orang. Fadakhalanna mongko padha mlebu sapa banat masjid baladin ing masjid daerah mahjurin kang suwung. Fatarok tahun mongko tinggal sapa banat fi ing dalam masjid. Pada suatu waktu akhirnya sampailah ke masjid dan tinggal di situ. Wa kharajat lan metu sapa banat tahtalin tahtala haring reka sapa banat lahuna maring banat alal kuti ing atase panganan. Famarot mongko tetemu sapa banat bikabiril balati kan penggedene daerah. Bahwa mongko utawi kabiril balati iku muslimun wong kang muslim pasarohat mongko mertelakake sapa banat lahu maring kabir khalaha ing keadaane banat. Falam yasidku mongko ora benerake sapa kabir ing banat. Fakola mongko ngucap sapa kabir la buta antak kumlento manggon sapa sira indi ana sanding apa data kali bocah yatim wadon bidzalika kelawan mengkono-mengkono banat. Akhirnya si ibu dari 3 anak perempuan kecil-kecil tadi ngomong, kalau saya ini ditinggal mati suami saya, punya 3 anak perempuan kecil-kecil, tolonglah mas Pak RT, tolong kula niku tinggal ning jero masjid, kula nek oma aku komiti kirusui wong-wong, dilokne wong-wong dan sebagainya. Akhirnya si kabirul balad Pak RT tadi membawa si janda miskin tadi dengan ketiga anak yatimnya perempuan-perempuan tadi. Fakolat monggo ngucap sopo banat ana hurbatun, saya itu adalah orang yang akan mencari tempat tinggal di mana tidak punya rumah. Fa'aroto sumamarot bimajusi fasarohat lahu halaha bidzalika wasodako. Ini hadisnya panjang. Singkat cerita, si janda yang punya 3 anak yatim tadi, enggak punya rumah tuh, dalam keadaan miskin. Akhirnya pindah, ketemu masjid, ketemu Pak RT, katanya gitu. Akhirnya
dibawa pulang, ikut pulang sama Pak RT tadi. Bertemulah di jalan dengan orang Majusi. Nah, orang Majusi tadi membenarkan kalau wanita itu beserta 3 putrinya itu miskin, tidak punya apa-apa. Wa nabi khali utawi kanjeng Nabi iku makutun kang bunali ala roksihi liwa alhamdi ing gedarane puji. Akhirnya si Pak RT tadi itu tiba-tiba malam itu bermimpi ketemu Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah mengibarkan bendera. Wa indahu qusrun adim, dan di bawah bendera itu ada sebuah rumah yang besar, rumah yang mewah. Faqala, lalu si Pak RT tadi bertanya kepada Rasulullah dalam mimpinya, ya Rasulullah, liman hadal qasru, wahai Rasulullah, untuk siapa rumah yang mewah yang megah ini? Lalu Rasul bersabda, faqala li rajulin muslimin. Lalu Rasul menjawab, rumah yang mewah ini untuk seorang laki-laki muslim. Lalu Pak RT tadi bertanya lagi sama Rasulullah, ana muslimun muwahhid ya Rasulullah, saya orang muslim ya Rasulullah, orang muslim yang mengesahkan Allah, apakah saya juga seperti itu akan mendapatkan rumah yang bagus seperti itu? Dalam mimpinya. Lalu Rasul bersabda dalam mimpinya, akim indi al-bainah bidzalika fatahiru faqasalahu khabarul alawin. Lalu Rasul bersabda, kamu akan mendapatkan rumah yang agung ini jika engkau mampu meringankan beban seorang janda yang punya anak yatim yang janda itu kurang mampu. Maka dari hadis ini, dari mimpinya kisah janda yang punya 3 anak yatim yang miskin, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya meringankan kebutuhan anak yatim serta membantu janda yang punya banyak anak yatim yang kurang mampu, ini memang penting. Tapi jangan lantas salah dipahami. Soalnya ning jaba kono iku akeh sing salah paham. Anak yatim itu lihat dulu siapa ibunya. Kalau ibunya miskin, sing dibantu ki aja mik bocahe. Mbok, iku yo bantunan. Bagaimana cara membantunya? Contoh begini. Ibunya itu kan masih mampu bekerja. Dengan mengurus anaknya yang yatim kan masih mampu bekerja. Benar kan? Nah, itu buatkan lapangan kerja. Gitu loh. Opo dikekne dodolan opo lah, minuman, opo teh, apa-apa gitu, atau jual kue atau jual apa. Jadi jangan cuma anaknya, nanti ibunya gimana? Ini pembahasan masalah anak yatim beserta janda ini penting dalam bahasan Islam, tapi jarang dibahas. Sing enek mik santunan yatim, santunan yatim, santunan yatim. Terus akhirnya ibu bingung. Le nyantuni setahun sepisan, ngono ae 100.000. Terus ape tige opo duit 100.000 setahun pisan iku lho. Sing lucu meneh, nglumpukne bantuan anak yatim, terus digawe bangunan. Yayasan anak yatim, pembangunan gedung yayasan anak yatim. Emang cah yatim arep mangan boto apa piye? Bocah yatim arep mangan besi ambek semen. Terus baris berdiri gedung megah gitu dah. Gedung yayasan anak yatim 3 lantai. Terus bocah yatimnya plongo ning ngesor. Ya Allah ya. Jadi kita harus pintar dalam hal anak yatim ini, harus pintar. Jadi kesimpulannya dari mengkaji kitab Irsadul Ibad ila Sabili Rasyad ini bahwa anak yatim dan ibunya perlu diberi sokongan ekonomi sehingga bisa
mengurus anaknya yang masih kecil tadi. Gitu loh, intinya seperti itu intinya. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian masalah yatim dan janda-janda tua yang kurang mampu. Nah, mungkin ada baiknya kita jalankan. Kalau mungkin ada saya salah menjelaskan, itu keterbatasan ilmu saya. Nah, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu peduli kepada siapapun yang membutuhkan dan diberikan kemampuan oleh Allah dan tepat sasaran sehingga kita tidak mendapatkan imbas dari sebuah keburukan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita cita-citakan yang baik, yang mulia, yang agung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.